Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Khairul Badriyah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 6A. Dengan nomor induk mahasiswa 1262022020058. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Fathul Mu'jam yang diampu oleh Ustadz Muhammad Fatoni. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkamusan bahasa Arab di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sejarah perkamusan bahasa Arab di Indonesia, akan lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari kamus itu. Nah, kamus ini berasal dari bahasa Arab yaitu qamus yang mempunyai jamak qawamis yang juga mempunyai sinonim atau padanan kata yaitu mu'jam. Nah, kamus ini juga berasal dari bahasa Yunani yaitu okeanos yang mempunyai arti samudra. Nah, adapun secara istilah, kamus ini adalah buku yang memuat tentang kosakata pilihan yang di dalamnya berisi tentang informasi atau juga berisi tentang makna yang berhubungan dengan kosakata tersebut, entah itu dengan menggunakan bahasa yang sama ataupun bahasa yang berbeda. Itu tadi pengertian tentang kamus. Nah, di sini kemudian saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar penyusunan kamus. Nah, sebelum dinasti Abbasiyah muncul, bangsa Arab ini terutama yang beragama Islam masih sangat kurang atau masih belum mengetahui atau menyadari akan pentingnya kodifikasi atau penyusunan bahasa ataupun penyusunan kamus. Nah, hal-hal yang menyebabkan mengapa mereka masih mengalami ketertinggalan tersebut antara lain yang pertama, bangsa Arab ini kebanyakan ummi atau tidak bisa membaca dan menulis. Yang kedua, adanya tradisi nomadisme atau berpindah-pindah tempat tinggal dan juga adanya tradisi perang. Dan yang ketiga ini, bangsa Arab lebih suka menggunakan bahasa lisan. Nah, akan tetapi seiring berjalannya waktu, bangsa Arab ini mulai menyadari akan pentingnya kodifikasi bahasa atau penyusunan kamus. Nah, adapun faktor-faktor yang melatar belakangi mengapa bangsa Arab melakukan kodifikasi bahasa atau kamus. Yang pertama yaitu kebutuhan bangsa Arab untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan bangsa Arab untuk menjaga eksistensi bahasa mereka dalam bentuk bahasa tulis. Dan yang ketiga yaitu banyak buku-buku atau kitab yang muncul pada masa mereka yang di dalamnya terdapat kata-kata yang dimana mereka masih awam atau belum mengetahui akan makna dari kata tersebut. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang dasar-dasar penyusunan kamus. Di sini kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah perkamusan bahasa Arab di Indonesia. Tetapi sebelum kita membahas tentang sejarah perkamusan ini, saya akan menjelaskan tentang pembagian kamus secara umum dilihat dari berbagai sisi. Untuk yang pertama, berdasarkan ruang lingkupnya, kamus ini dibagi menjadi kamus umum dan juga kamus khusus. Kemudian yang kedua, kamus ini berdasarkan sifatnya juga dibagi menjadi dua, yaitu kamus standar dan juga kamus non-standar. Dan yang ketiga, berdasarkan penggunaannya, penggunaan bahasanya, kamus ini dibagi menjadi kamus eka bahasa, bahasa dan juga multibahasa. Dan yang keempat yaitu berdasarkan ukurannya, kamus ini dibagi menjadi tiga, yaitu kamus kecil, sedang, dan juga besar. Nah, kita ke intinya tentang sejarah perkamusan bahasa Arab di Indonesia. Adapun sejarah perkamusan bahasa Arab di Indonesia ini terbagi menjadi dua periode atau dua masa, yaitu yang pertama periode Arab Melayu dan yang kedua periode Arab Indonesia. Yang pertama kita membahas terlebih dahulu tentang periode Arab Melayu. Pada masa periode Arab Melayu ini ada tiga kamus besar yang muncul. Yang pertama yaitu kamus Al-Inaro At-Tahdhibiyah. Kamus ini terbit pada tahun 1925 dengan 4 jilid dan berjumlah 1027 halaman. Kamus ini tergolong kamus ukuran besar yang menggunakan bahasa Melayu dengan huruf Latin dan disusun secara alfabetis. Kemudian yang kedua yaitu kamus Idris Al-Marbawi. Kamus ini merupakan karya dari Syekh Muhammad Idris bin Abdurrauf Al-Marbawi yang terbit pada tahun 1920 dengan ukuran sedang dan ditulis menggunakan huruf Arab. Dan yang ketiga yaitu kamus Adz-Dzahabi, karya putra Indonesia yaitu Mahmud Yunus. Nah, Mahmud Yunus ini membuat kamus tersebut saat beliau masih berada di Kairo saat menuntut ilmu.
Itu tadi tentang periode kamus Arab Indonesia yang di Arab Melayu. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu periode kamus Indonesia, kamus Arab Indonesia. Nah, untuk periode ini terbagi menjadi beberapa masa. Yang pertama yaitu masa pertumbuhan. Masa ini ditandai dengan munculnya kamus karya Mahmud Yunus, tetapi bukan kamus Adz-Dzahabi. Kamus ini dibuat karena tuntutan dari masyarakat, guru-guru maupun pelajar yang meminta supaya Mahmud Yunus mencetak kembali kamus Adz-Dzahabi. Tetapi Mahmud Yunus ini merasa kamus Adz-Dzahabi masih mempunyai banyak kekurangan sehingga beliau mencetak kamus sendiri yang menggunakan bahasa Arab Indonesia dan tergolong kamus ukuran sedang. Kamus ini juga sangat membantu para pelajar dan juga guru-guru serta masyarakat pada masanya. Kemudian yang kedua pada masa perkembangan, kamus yang muncul pada masa perkembangan ini yaitu kamus-kamus yang menggunakan dwibahasa dan juga multibahasa. Kemudian pada yang fase ketiga yaitu kamus Indonesia Arab Al-Kalali karya As'ad Muhammad Al-Kalali pada tahun 1982 dengan halaman 598 yang tergolong kamus ukuran sedang dan portable atau mudah dibawa kemana-mana. Kemudian kamus yang keempat kamus Al-Munawir, dan yang kelima kamus kontemporer Inggris Indonesia Arab, dan yang terakhir yaitu kamus pada masa kemajuan yaitu kamus berbasis teknologi. Nah, contoh dari kamus ini yaitu kamus online yang saat ini memudahkan kita semua dalam menggunakan bahasa Arab. Kita tinggal mendownload aplikasinya saja, kita sudah bisa menggunakan kamus tersebut. Itu tadi penjelasan dari saya tentang sejarah perkamusan bahasa Arab di Indonesia. Apabila ada salah kata maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.